8. Udah 8 tahun. Mau nanya apa lagi? Nggak nanya apa-apa. Ini kira-kira lagi diapain sama aku? Lah ini aku dihidupin kamera. Yang bener aja. Enggak, tenang aja. Jangan dong, Kak. Malu aku lagi makan dong. Makan apa itu? Enak kok makanan Indonesia. Toko Indonesia murah. Suka nggak ke toko sini? Kadang. Sering kesini nggak? Ya, belanja mampir. Hah? Belanja mampir paling. Mbak, aku mau nanya sungguh-sungguh. Oh, coba kayak sing seneng loh. Aku mau tanya serius. Soalnya takut tak? Enggak, saya serius. Selama kamu di Hong Kong, itu kan udah 3 tahun ya. Apa yang paling tidak kamu sukai? Yang paling aku nggak sukai. Apa ya? Biasa aja lah. Yang paling terus oke. Apa yang membuat Mbak bisa bertahan sampai 3 tahun? 3 tahun sih belum lama jujur aja. Tapi Ya, itu sudah cukup kamu. aja sebenarnya nggak gitu suka kerja sini sebenarnya sih, soalnya kan gajinya kan nggak gitu banyak dibanding biaya hidupnya. Loh, gajinya udah 4 juta, kalau di dalam rupiah udah lebih 4.500.000. Tapi kalau dibanding biaya hidup salah apa kan termasuk mahal sini. Enak kan di Thailand. Ngawur, jenengan tuh salah pola hidupnya. Oh, pola hidup. Sekarang kalau hemat, sekarang ya Mbak yang di rumahku udah tanggap adikku sendiri. Itu gajinya kan 4.000 kurang 20 Hong Kong dolar toh. Nah, rupiahnya kan sudah 4 juta kurang 4.500.000. Iya. Itu tinggal dia untuk transport ke kos WP kalau liburan seminggu sekali. Pulsa. Berapa makan udah ada disediain, sabun mandi semua udah disediain, sikat gigi semuanya. Mungkin karena aku merokok kali. Nah itu pola hidupnya jenengan. Salah pola hidup, Kan pergaulan. bukan masalah pergaulan, udah nyandu soalnya masalah rokok. Saya Nek sini kan paling mahal tuh nek rokok dibanding negara. saya berhentiin suka ngerokoknya, berhenti. Suka ngerokoknya, berhenti. Keluar. Kalau berhenti lah, siapa yang mau bangkrut? Nah iya, Aku belum bisa. kan jenengan pergaulannya Mbak. Bukan pergaulan udah nyandu, soalnya udah terbiasa. Lemas gitu loh kalau nggak ngerokok. Itu kan jadi sampai biru kayak gini. Pulang ke Indonesia kalau nggak malu sama orang-orang di Indonesia, tetangga-tetangga ngerokok. Sebenarnya malu, tapi ya gimana? Oke, saya mau tanya, jenengan udah punya suami belum? Belum. Oh, masih mendingan, oke lah. Tapi apa enggak Mbak mau terus-terusan di sini salah pergaulan? Kan salah pergaulan kayak gitu, dan ngerokok itu karena salah pergaulan. Saya yang pria aja nggak ngerokok. Sama nggak ngerokok? Enggak. Tapi merokok itu merusak kesehatan, merusak dompet. Lah kuwi jenengan sadar ngono kuwi kok ora gelem Susah, mandek tapi loh. pengen mandek jane Mas, tapi kan susah. Butuh proses lah. Teman-teman juga pada ngerokok. Enggak. Aku jarang libur, nggak punya teman. Oke, aku mau nanya sama Mbak, aku orangnya itu belak-belakan. Walaupun baru kenal. Mbak lesbian apa enggak? Enggak. Oke, menurut pandangan Mbak, kan kalau boleh jujur kita nggak boleh benci loh sama orang lesbian. Nggak boleh. Itu kehidupan mereka. Ya kalau bisa sih mereka. itu jujur, setuju itu, saya setuju. Nggak, maksudnya itu Mbak ada rasa prihatin nggak dengan keadaan mbak-mbak yang lesbian itu? Kan di Indonesia kan waktu itu kan nggak lesbian, begitu nyampe di Hongkong jadi lesbian, cantik sama cantik ciuman. Nah kan kasihan sebenarnya, apa mau terus-terusan gitu? Kan hari tuanya nanti kan juga apa namanya, ya hari tuanya pasti sengsara kalau lesbian Mbak. Orangnya harusnya punya anak, punya suami, punya rumah tangga, jadi nggak punya rumah tangga, kan hancur rumah tangga, ke depan, masa depannya. Betul. Ya jangan cuma betul-betul doang. Apa menurut Mbak kira-kira saran apa kalau untuk mereka? Ada saran? Cuma doain aja, soalnya kayak gitu itu apa ya? Perubahan seseorang kalau udah nyangkut kayak gitu itu dari hatinya sendiri. Orang lain itu cuma bisa ngomelin, nasehatin. Tapi keputusan sama Mbak orang itu ya, sama orang. Iya, mau berubah. Ibaratnya kayak candu. Jenengan itu ternyata ada potensi untuk menjadi seorang pendakwah. Enggak, serius. Karena memang ada kebenarannya. Kita nggak bisa maksain. Iya, nggak bisa. Kita memang prihatin, jujur aku ya ngelihat
mbak-mbak itu banyak yang salah pergaulan. Apa mereka kan nggak seterusnya mbak kayak jenengan itu memang mau seterusnya di sini terus? Iya iyalah. Mana dari tua, makanya stop ngerokoknya, berhenti. Iya cuman ngerokok aja itu yang agak susah. Udah punya pacar belum? Pacar di FB. Di Facebook. Nah kalau Ya pacar, orang ngelem di sini terus mau pacaran nyata sama siapa? oke. Nah kalau tahu pacarnya jenengan rokok kan dia mundur dong. Dia udah tahu. Nih orang sebenarnya mbak, kalau menurut saya orang cantik tuh mesti dari dalam dulu. Iya. Cantik hatinya. Iya sih. Nah kalau masalah penampilan nanti keluar nomor 2. Tapi yang paling cantik itu yang dari dalam keluar, ngerti nggak? Iya. Dari dalam itu permukaan dalam keluar terpancar, itu yang benar-benar. Sekarang aku punya teman banyak di tempatku kerja, itu cantik-cantik semua, orang hotel kan cantik-cantik semua. Nah itu tapi kalau nggak ada senyumnya apa cantik? Ada yang cantik tapi cantiknya dibikin-bikin, senyumnya dibikin-bikin, itu nggak cantik beneran. Iya sih. Semua harus cantik luar dalam sih. Tapi harus awalnya dari dalam mbak, serius sama saya benar. Betul. Menilai seseorang juga nggak boleh dari luarnya saja. Betul. Banyak orang cantik luarnya tapi dalamnya nggak cantik juga banyak. Banyak. Susah menilai orang itu. Kadang kita yang bertahun-tahun udah kenal aja masih belum tahu. Sekarang aku mau tanya lagi, jenengan punya cita-cita nggak selama masih ada waktu berapa tahun di sini, kepingin pulang apa enggak, pengin membangun rumah tangga apa enggak? Sebenarnya sih rencana tahun depan pulang mau merit. Oke, saya bersyukur, alhamdulillah. Saya dengar saya ikut senang. Karena apa kakekku meninggal ini kan jadi planningnya jadi otomatis rubah kan. Kita cuma bisa planning tapi semuanya kan juga Mantap. kita ini yang di atas. Kalau gitu berarti jenengan udah punya tabungan dong? Ya sorry nggak usah diomongin, itu kan pribadi jenengan. Tapi ya saya senang, benar saya senang. Seenggak-enggaknya berarti jenengan punya pemikiran tuh ke depan, masa depan. Oke, saya berharap Mbak bisa berhenti ngerokoknya. Terus jangan sampai salah pergaulan, karena aku melihat di sini banyak sekali mbak-mbak yang salah pergaulan. Banyak sekali. Ya kita berharap mereka yang sudah salah pergaulan, mereka bisa bertobat. Tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Tahu tobat nasuha enggak? Pernah dengar tapi lupa maknanya. Tobat nasuha itu tokap, Bukan tobat itu ya. Bukan tobat Lombok ya. Iya, tobat kapok siapa ya? Tokap ya? Ya tobat kapok. Kapok Lombok. Enggak, ini tobat kapok bener-bener kan namanya kapok kan jenengan tahu dong kapok. Iya. Masih berapa tahun jenengan rencananya di Hong Kong? Sebenarnya kan tahun depan kan finish kontrak mau pulang, tapi karena ini majikan meninggal ya nyari kerjaan lagi terus. Mungkin aku mutusin kontrak tahun depan asalnya ngelihat umur udah tua. Berapa? Sorry. Udah 31. Iya, betul. Mbak, kaum wanita lebih baik nantilah jangan sampai mencapai 35 lah. Kalau bisa usahakan. Memang Tapi jodoh. Tanggungan keluarga. Saya bisa mengerti. Jodoh di tangan Tuhan. Kalau tiba-tiba nanti nggak ada yang mustahil. Tapi saya kalau boleh jujur, saya ingin menyarankan Mbak percantik dari dalam dulu. Percantik dari dalam, ngerti nggak? Ya ibadah sesuai dengan apa yang Mbak imani, percayai. Kalau saya Kristen Mbak, ya jadi saya berharap masalah Kristen Islam jangan menjadi sesuatu yang kayak fanatik gitu. Iya, saya nggak suka yang menimbulkan perpecahan, benci gitu. Saya nggak suka terus terang. Ya kita kan kepercayaan itu kan dari hati. betul. Ya saya berharap kita tetap menjadi teman. Baru kan tadi nge-add pertemanan di Facebook. Ya jangan sampai tahu saya agamanya Kristen terus mundur gitu. Yang nggak usah. Di ajaran Islam juga nggak boleh membeda-bedakan berteman. Walaupun kita mau berteman sama orang bajingan, sama lesbian, kita nggak boleh memandang sama itu karena manusia itu sama di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau sebenarnya kalau menurut saya orang-orang lesbian gitu, orang-orang yang ibaratnya pelacur pun kita nggak apa-apa kita berteman. Kadang-kadang ada yang mereka karena nggak ada duit loh. Layan kan? Ada yang karena nggak ada duit. Itu karena nggak ada duit kan malah justru kita harusnya kasihan. Betul. Kita malah menjauhi. Bukan dirangkul. Iya. Kalau udah jadi teman dekat dinasehati. Iya. Ya gitu. Aku juga orangnya kalau apa berteman juga nggak beda-bedain. Dia mau bajingan lah, dia mau. Tapi jangan jadi ikut bajingan. Iya, kita sekedar ini aja berteman saja nggak masalah.
aku nggak pandang jadi orang. Tadi dari mana Mbak jenengan rumahnya? Aku rumahnya di sini. Bukan di Indonesianya. Purworejo. Oh daerah. Purworejo itu ya. Purworejo itu bukan Purworejo Klampok ya? Bukan. Kebumen, timurnya Kebumen. Oh, aku kemarin baru dari Kebumen. Pak Deku di sana. Sebelah timurnya Kebumen. Berarti udah deket Jogja dong. Antara Jogja sama Kebumen. Tapi kok jenengan ngomongnya kayak aku ya? Enggak halus. Apa nang di Mas ngono kuwi? Enggak gitu model. Ya. Mungkin ya udah diperoleh gitu. Oke, Mbak, saya mau nanya lagi. Mbak kangen nggak sama teman-teman sekolah dulu? Ya, kan? Ingat nggak kadang-kadang? Ya kadang inget lah. Sama orang tuamu? Ya kalau orang tua itu pasti. Surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Tiap minggu nelpon? Ya pasti telepon. Sebulan sekali? Enggak. Seminggu kadang kalau ada lagi ada masalah gitu ya berapa hari sekali loh. Ibunya ngedoain ya? Iya pasti minta doa. Kirim duit pasti? Iya pasti. Wah, soalnya kan gimana? bapak udah nggak ada. Oke, saya senang sekali pertemuan ini. Saya berharap ini nanti kan yang nonton kan orang seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia. Ini yang nonton nanti seluruh dunia, orang-orang Indonesia di seluruh dunia. Saya serius loh Mbak. Nanti saya berharap bahwa yang nonton ini mereka akan mengerti, jangan menjudge itu menghakimi orang sembarangan kayak Mbak. Ternyata di dalam pertemuan ini saya ngobrol dengan Mbak, ternyata Mbak punya potensi juga yang pemikirannya jernih. Terus saya berharap Mbak yang lain bisa belajar dari jenengan. Mau ngirim duit jangan sampai lupa daratan, lupa kacang kulitnya. Jangan sampai lupa orang tua, tetap kirim duit seberapa mampunya, kirimin orang tua. Mempersiapkan diri masa depan untuk sendiri memang perlu, tapi orang tua tetap. Kalau udah di luar negeri itu udah salah gaul jadi lupa. Itu nggak boleh terjadi. Jadi nurutin seneng ibaratnya ya. Ada saran nggak? Biasa. Ada saran nggak? Di teman-teman ini? Sarannya ya apa ya jadi orang itu ingat ya seperti Masnya tadi loh. Jangan lupa daratan, terus lupa ya ibarat kacang jangan lupa kulit. Ya. Banyak kan gitu kalau udah di luar negeri itu kan ya banyak kan ini apa salah ya pergaulan. udah kena budaya luar negeri, dari penampilan, dari cara hidup. Itu mereka jadi lupa kalau sebenarnya dia itu dari kampung, dari mana dia dilahirkan, di daerah seperti apa, budayanya juga lupa. Itu banyak kan kayak gitu. Terus buat nurutin seneng itu jadi duitnya diambur-amburin sampai lupa. Apalagi internet. Internet itu kurasa juga pengaruhnya banyak kan negatif daripada positif. Oh enggak, salah. Saya nggak setuju yang ini. Tergantung kita makainya. Ya, tergantung makanya, tapi yang kita lihat fakta sekarang loh. Karena maunya nonton yang porno-porno misalnya atau hal yang informasi. Kalau justru ya emang sih. Tergantung kita. Aku banyak dari internet itu banyak positifnya. Karena mau aku beli. Iya, Oke, silakan. Kebanyakan umumnya itu internet sekarang pengaruhnya malah ke negatif. Oke. Memang aku setuju sih. Aku setuju bahwa internet banyak juga membawa dampak negatif. Tapi tergantung kita. Iya, tergantung. Di situ itu apa saja ada kan? Iya. Yang baik banyak, yang negatif juga ada. Oke. Jadi pesan Mbak itu aja. Ini sekali lagi ini yang nonton nanti jujur aja nih, dari Amerika, dari Singapura, dari Australia, dari Korea dan Jepang, bahkan dari Indonesia sendiri tentu. Saya nggak main-main. Saya jadi terima kasih banget. Ada salam buat teman-teman semua, orang-orang kumpul. Ya salam buat keluarga, buat orang-orang yang aku sayangi dimanapun berada lah. Terus pesannya ya kalau ada rezeki itu jangan sampai lupa buat sedekah sama orang-orang yang kekurangan gitu. Wah, setuju sekali Mbak. Iya, terutama buat orang-orang jompo atau anak-anak yatim yang udah nggak punya itulah. Udah cuma itu aja. Terus jangan sombong kalau buat yang sukses jangan sombong. Setuju. Ingat yang kaum lemah. Setuju. Karena sebenarnya harta kita, rezeki kita itu sebenarnya seberapa persen dari yang kita dapat itu adalah hak mereka yang kekurangan. Yang untuk orang miskin. Iya, Saya setuju. Saya ngomong setuju juga saya menjalankan. Jadi keuangan yang saya peroleh, Tuhan saksinya ya, percumakan saya ini. Jadi harta yang saya peroleh pun saya ada untuk berbagi dengan orang yang nggak punya gitu. Jadi semakin kita mau memberi sebanyak ke banyak orang, nanti kita makin dipercaya sama Tuhan. Iya. Saya yakin itu. Yaudah Mbak, makasih Mbak. Ketemu lagi. Iya. Salam.
Iya, iya. Nih, sebentar. Ini berarti di syuting